Di video ini kita akan mempelajari hukum Pascal. Nah, mari kita langsung ke bunyi dari hukum Pascal, yaitu sebagai berikut. Di mana tekanan yang diberikan kepada zat cair, tekanan yang diberikan kepada zat cair pada ruang tertutup, jadi tekanan yang diberikan kepada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan, sama besar, jadi diteruskan sama besar ke mana? Ke segala arah. Jadi ini adalah hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan kepada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi contohnya adalah sebagai berikut, agar kalian lebih mengerti hukum Pascal, mari kita ke contoh berikut. Misalkan terdapat sebuah balon yang berisi zat cair. Jika kita berikan tekanan pada zat cair tersebut, kita berikan tekanan P1, maka zat cair tersebut akan meneruskan tekanannya ke segala arah. Jadi di sini balonnya itu akan berkembang ke segala arah dan sama besar. Jadi di sini akan terdapat tekanan tersebut, akan didistribusikan sama besar, yaitu sebesar P1, sebesar P1. Nah, dengan demikian maka balon tersebut itu akan berkembang ke segala arah, ke segala arah. Jadi tidak akan berkembang ke hanya satu arah saja, Tidak mungkin tekanannya itu hanya ke satu arah saja, jadi akan ke segala arah. Jadi semoga kalian mengerti hukum Pascal tersebut. Jadi sangatlah sederhana, Nah, sekarang mari kita ke contoh. Jadi mari kita buktikan apakah hukum Pascal itu benar. Nah, misalkan kita memiliki silinder berbentuk seperti berikut. Kita akan buktikan hukum Pascal dengan hukum kekekalan energi, Nah, misalkan kita memiliki silinder seperti berikut, misalkan ini adalah silinder pertama, ini adalah silinder kedua, lalu kita berikan cairan, lalu di sini kita berikan gaya sebesar F1. Nah, kita akan tekan cairan tersebut dan sejauh S, kita akan tekan cairan tersebut sejauh S. Jadi kita akan gunakan konsep usaha yang masuk ke dalam suatu sistem itu akan sama dengan usaha yang keluar dari suatu sistem. Jadi ini sama saja, Jadi energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem itu akan sama dengan energi yang keluar dari suatu sistem. Jadi ini adalah hukum kekekalan energi, di mana usaha itu sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. Jadi di sini gayanya adalah F1, lalu jaraknya adalah S. Jadi mari kita tuliskan ini adalah S1. Maka F1 itu kita kalikan dengan S1. Jadi pada saat kita tekan, cairannya, tentu saja cairan di sini akan berpindah, akan berpindah di sini, dan cairan di sini akan berpindah di sini dan akan diteruskan hingga ke sini. Dan di sini akan terdapat perpindahan cairan. Tentu saja ini adalah misalkan S2, lalu gaya yang dihasilkan itu adalah F2. Nah, sekarang tentu saja volume yang ditekan atau dipindahkan itu akan sama dengan volume air atau cairan yang terpindahkan. V1 itu sama dengan V2. Jadi volume air yang dipindahkan itu akan sama dengan volume air yang terpindahkan. Jadi semoga kalian mengerti sampai di sini. Nah, sekarang volume itu akan sama dengan berapa? Volume tentu saja itu adalah luas permukaan atau luas penampang dikalikan dengan jarak atau dikalikan dengan tinggi ini, yaitu S1, V1 itu sama dengan A1 dikalikan S1, di mana volume di sini V2 itu akan sama dengan A2 dikalikan dengan S2. Maka kita bisa tuliskan bahwa S2 itu sama dengan volume 2 dibagikan dengan A2, di mana di sini S1 itu akan sama dengan volume 1 dibagikan dengan A1. Jadi ini adalah sama. S2 itu sama dengan volume 2 dibagikan dengan A2, di mana S1 itu sama dengan volume 1 dibagikan dengan A1. Di mana F1 dikalikan S1 itu akan sama dengan F2 dikalikan dengan S2. Ini adalah hukum kekekalan energi.
Nah, sekarang mari kita substitusikan S1 dengan S2 dengan V1 per A1 dengan V2 per A2. Ya, maka mari kita tuliskan F1 dikalikan dengan V1 dibagikan dengan A1, inilah S1, itu akan sama dengan F2 kita kalikan dengan V2 per A2. Nah, sekarang gaya dibagikan dengan luas permukaan, itu adalah gaya dibagikan dengan luas permukaan, itu akan sama dengan tekanan ya. Nah, maka kita bisa tuliskan tekanan 1 dikalikan dengan V1 itu akan sama dengan, ini juga sama, yaitu tekanan 2 dikalikan dengan V2. Nah, maka V1 itu adalah sama dengan V2 ya. Jadi ya, air yang dipindahkan itu akan sama dengan air yang terpindahkan, atau cairan yang dipindahkan itu sama dengan cairan yang terpindahkan. Nah, maka ini adalah kita dapat mencoretnya. Maka hasilnya itu adalah P1 itu sama dengan P2. Ya, maka hukum Pascal itu terbukti ya dengan hukum kekekalan energi. Ya, jadi tekanan yang diberikan itu akan sama dengan tekanan yang keluar ya. Tekanan yang masuk itu akan sama dengan tekanan yang keluar dan akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi ini adalah hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Nah, sekarang tentu saja kalian akan menanyakan apakah manfaat dari hukum Pascal. Jadi di sini adalah manfaatnya. Mari kita gambarkan kembali silinder yang barusan saya gambarkan tersebut. Ya, jadi silinder ini yang disebut dengan konsep hidrolik ya. Jadi mesin hidrolik itu cara kerjanya adalah sebagai berikut ya, atau dongkrak hidrolik. Nah, di mana misalkan kita berikan gaya sebesar F1, di mana F1 itu sebesar misalkan sebesar 10 Newton ya, kita berikan 10 Newton gaya untuk menekan cairan di sini dengan luas permukaan itu sebesar A1 itu misalkan sebesar 2 meter kuadrat ya. Nah, mari kita sederhanakan, itulah 1 meter kuadrat ya, dengan luas permukaan 1 meter kuadrat, di mana misalkan di sini luas permukaannya itu adalah A2 itu sama dengan 4 meter kuadrat. Nah, sekarang berapakah gaya yang dihasilkan ya? Jadi kita perlu mencari gaya yang dihasilkan jika kita menekan sebesar 10 Newton. Nah, jadi di sini gaya yang dihasilkan itu sebesar berapa? F2 itu sama dengan berapa? Jadi kita akan gunakan hukum Pascal, yaitu tekanan yang dimasukkan. Ya, tekanan yang dimasukkan itu akan sama dengan tekanan yang keluar ya, karena akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Maka P1 itu akan sama dengan P2. Di mana P1 itu akan sama dengan gaya dibagikan dengan luas permukaan pertama, di mana sama dengan gaya yang dihasilkan dibagikan dengan luas permukaan kedua. Nah, dengan demikian maka kita telah dapat temukan F2, di mana F2 itu akan sama dengan F1 ya, di mana F1 itu adalah 10 Newton. Lalu kita kalikan dengan A2, kita kalikan dengan 4 meter kuadrat, kita bagikan dengan A1 yaitu 1 meter kuadrat. Di mana gaya yang dihasilkan itu akan sama dengan, nah di sini adalah kita tidak perlu mencoretnya ya, karena itu adalah 1. Jadi gaya yang dihasilkan itu akan sama dengan 40 Newton. Jadi ini adalah gaya yang dihasilkan, yaitu sebesar 40 Newton. Nah, jadi ini adalah konsep dari mesin hidrolik ya. Jadi pada saat kita hanya masukkan gaya sebesar 10 Newton, maka gaya yang dihasilkan itu adalah 40 Newton. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan mekanik. Ya, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.